berikutnya saya close, balik ke sini. Ada menu di bawahnya penghasilan yaitu halaman. Ya. Nah, salah satu fungsi dari menu ini adalah untuk menciptakan satu lembar tampilan halaman. Maksudnya satu lembar itu seperti apa ya? Nanti di sini itu muncul ya semacam posting, tapi ini fungsi sifatnya nanti statik ya. Jadi halaman bisa kita fungsikan untuk menu seperti ini di atas. Nah, jadi kalau kita pengen punya menu kan pastinya kita punya postingan ya. Postingan kita bisa sedikit bisa banyak. Nah, semakin banyak postingan itu kan berarti di sini di yang namanya arsip, blok arsip ini kan akan muncul daftarnya. Postingan 1, postingan 2, postingan 3. Nanti kalau tema kalian berbeda mungkin munculnya di sebelah kanan gini. Ya. Lah, ada kalanya postingan-postingan itu pengen kalian kelompok-kelompokkan per menu. Ada menu tentang komputer, ada menu tentang apa, ada menu tentang apa, kan gitu ya. Nah, nanti setiap menu itu kalau diklik, misalkan saya punya menu komputer. Kalau diklik di sini itu akan dimunculkan, misalkan ya. Sebentar, ini saya tadi tempelkan musik ya. Saya matikan dulu ya. Nah, saya matikan dulu. Lah, misalkan saya pengen menu tentang komputer yang kalau diklik nantinya muncul semua tentang komputer gitu ya. Maka saya buatkan semacam page atau halaman ya seperti ini yang isinya nanti adalah nama-nama judul postingan saya bisa di sini. Saya sudah punya postingan apa saja tentang komputer. Yang orang itu kalau ngeklik ini dapat. Seolah-olah saya juga punya menu mirip seperti kalau saya klik muncul tampilan di bawahnya seperti itu kan pernah ya lihat menu seperti itu ya. Misalkan saya dekati sebuah link menu nanti di bawahnya muncul daftar. Nah, kalau kita pengen membuat model menu yang seperti itu, langkahnya tidak mudah ya. Tapi yang mudah itu yang seperti ini. Saya punya judul-judul menu. Kalau saya klik, nanti di sini muncul sub menu. Sub menu itu berarti isinya. Nah, itu bisa kita buat menggunakan menu namanya halaman. Cara membuatnya gimana? Seperti ini cara membuatnya. Untuk membuat sebuah halaman baru, Anda masuk ke menu halaman. Kemudian di sini klik halaman baru. Nanti tampilannya tidak jauh beda dengan kita membuat posting ya sebenarnya. Tetapi ini lebih statik. Sifatnya nanti untuk statis tampilannya. Ya, untuk statik. Misalkan untuk menampilkan menu tadi ya atau menampilkan apa yang sifatnya statik. Kemudian di sebelah kanan ini pun kita tidak diberikan terlalu banyak seperti postingan ya. Ini hanya ada 3 sub menu, ada deskripsi, kemudian ada opsi dan ada tag robot custom di sini. Beda dengan kalau kita membuat posting, ini kan lebih banyak. Terus apa yang kita lakukan? Ya, kita mengisi sesuatu di sini. Ya, kita mengisi sesuatu, misalkan saya membuat tulisan di sini adalah daftar menu ya, posting tentang apa? Saya pengen membahas tentang apa nanti menunya tentang misalkan Microsoft Access misalnya. Daftar menu posting tentang Microsoft Access misalkan seperti ini. Sambil diatur ya, sambil diatur biasalah diatur. Misalkan kalian ganti fontnya ya atau diganti ukurannya ya seperti ini. Mau diratakan tengah atau ratakan seperti apa ya warnanya mungkin dan seterusnya. Ini tipenya apa ya, subjudul atau judul atau apa. Nah, bawahnya nanti kita buatkan poin-poin boleh ya, misalkan seperti yang saya buat tadi, misalkan Microsoft Access saya buat nanti tentang
perkenalan Microsoft Access. Kan seperti ini 2013. Dan nomor 2 tentang apa? Oh, cara membuat database, misalkan database di Microsoft Access 2013. Nah, nama-nama yang ada di sini, yang saya tuliskan daftarnya di sini, nanti bisa kita realisasikan menjadi apa? Menjadi judul posting. Ya, jadi kalau kalian lihat konsep kemarin, misalkan membuat judul posting itu harus sebuah ajakan, gitu misalkan. Ya, Anda bisa membuat menu-menunya itu seperti itu di sini. Nah, kan seperti ya. Kemudian cara membuat tabel di Microsoft Access 2013 dan seterusnya. Nantinya bisa kita tambahi terus ke bawah. Ya, seberapa banyak nanti? Maksudnya adalah apa? Maksudnya nanti pada saat orang ngeklik menu tentang Microsoft Access, maka dia tidak perlu kemana-mana untuk tahu apa sih yang dibahas dalam menu Microsoft Access di blog ini. Oh, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, masing-masing itu nanti kalau diklik akan juga langsung membuka ya postingan tentang ini, ya tentang bahan ini. Oke, saya buat 1, 2, 3 dulu ya, contoh ya, 1, 2, 3. Kemudian di deskripsinya bisa Anda isi menu tentang Microsoft Access misalkan. Microsoft Access 2013. Boleh, ini tentang kata-katanya bebas. Opsinya karena ini menu ya nggak usah dikomentari ya, boleh dikomentari, dimatikan komentarnya. Kemudian untuk tag robot itu untuk pencarian ya, maka kita defaultkan saja tidak masalah. Ya, ini kalian atur juga boleh. Sementara seperti ini karena kita belum punya postingannya ya, kita buatkan dulu contoh tentang halamannya. Kalau sudah, Anda publikasikan ya, konfirmasi. Maka akan muncul tampilannya di sini. Terus caranya menampilkan di depan sini gimana, Pak? Di depan sini. Nah, agar muncul menu lagi tentang Microsoft Access misalkan gitu ya. Maka kita masuk ke tema. Masuk ke tata letak di sini ya, di tata letak. Nah, ingat tata letak ini sangat bergantung pada temanya. Saat temanya kalian rubah, tata letaknya juga berubah. Ya, yang penting setelah Anda masuk ke sini, cari di sini kata-kata page atau halaman. Nah, cari misalkan mulai dari sisi sini. Apa itu bilah sisi atas? Bilah sisi atas itu ini. Bilah sisi atas itu ini. Buktinya apa? Di sini ada background. Oh tentang background ini. Ya kan, background. Terus profil mengenai saya ini kan. Nih. Kemudian ada bilah sisi bawah. Bilah sisi bawah ada blok archive label. Mana itu? Ada ini blok archive, ada label. Berarti ini dianggap sisi bawah. Ya, ini sisi bawah. Kemudian di sini juga ada laporan penyalahgunaan bla 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 dan ada juga beberapa poin yang tidak ditampilkan di layar. Sebenarnya di sini ada laporan penyalahgunaan, di bawahnya sebenarnya masih ada nih, tapi tidak dimunculkan. Buktinya apa? Ini tanda matanya di garis. Itu berarti ada tampilan yang tidak diperlihatkan. Ada tapi tidak diperlihatkan. Itu berada di bagian bilah sisi seperti ini, bilah sisi itu. Kemudian yang di tengah itu berarti apa? Mulai dari sini search top, berarti ini untuk pencarian ya. Kemudian tajuk itu berarti judul, berarti ini. Kemudian di bawahnya judul juga ada nanti tentang deskripsi ya, deskripsinya ini. Nah,
Kemudian ada langganan sebenarnya tetapi tidak dimunculkan. Kalau pengen munculkan gimana? Ya Anda klik ya, tampilkan ikuti lewat email misalkan. Tapi hati-hati pada saat kita men-share email kita ke publik, misalkan ya di sini kan nanti ada keterangan tentang email kita gitu kan. Ya, itu hati-hati ya. Kalau saya sih tidak ya, tidak saya munculkan. Tapi untuk percobaan kita lihat ya. Ini centangnya saya berikan, ini kemudian disimpan. Nah, ini kan tanda matanya sudah diaktifkan, tidak ada garisnya ya. Dan coba kita refresh di sini sudah bisa muncul. Lah, seperti ini ya. Kan muncul nanti kalau diklik akan muncul. Anda masukkan alamat email kalian, kemudian itu akan dikirimkan ke kalian alamat-alamat blognya. Berarti saya pemilik blog ini akan juga tahu alamat email kalian kan gitu. Nah nanti kalau saya balas via email, berarti kalian juga akan tahu alamat email saya untuk membuat blog ini. Nah, itu menurut kalian bahaya atau tidak? Ya, tuh. Jadi kalau tidak pengen muncul ini, ya tidak usah. Atau pengen dimunculkan tapi tidak di atas. Ini dipindahkan ke sini aja Pak, ke sini, sekitar sini bisa. Ya, jadi tinggal Anda tarik saja. Misalkan ini nanti bisa dipindahkan, mana ya? Posisinya bisa dipindahkan. Oh maaf, yang bisa dipindahkan yang seperti ini ya depannya ya. Yang depannya bisa, yang ini enggak ada, jadi enggak iso. Bisanya apa? Bisanya disembunyikan atau tidak. Nanti yang seperti ini bisa dipindahkan. Contohnya ya, ini posisinya kan blok archive di atas, label di bawah. Tampilannya seperti ini. Blok archive di atas, label di bawah. Ini bisa ditukarkan. Ya, ini bisa ditukarkan gini. Nanti kalau ditekan tombol simpan, jangan lupa disimpan. Dan sukses disimpan posisinya. Ini harus ditunggu sukses. Nah, perubahan Anda telah disimpan, kemudian Anda refresh di sini, pasti posisinya akan dirubah. Jadi label di atas, ininya di bawah. Seperti itu ya. Sedangkan yang seperti ini tidak bisa, paling pol ya diapakan? Di hidden seperti tadi. Ini dibuang centangnya, simpan. Biar tidak terlihat di sini. Ya, tidak terlihat di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang balik lagi pembuatan menu tadi ya. Cari yang namanya halaman. Oh, di sini. Kalau masih dalam bahasa Inggris namanya adalah page. Page. Ya, seperti itu. Nah, sudah ada di sini, maka bisa kita edit. Pak, kalau belum ada bagaimana? Misalkan saya cari belum ada bagaimana? Anda bisa tambahkan namanya gadget, tambahkan gadget. Misalkan ini belum ada ya, Anda bisa tambahkan. Cari di bawah namanya adalah halaman. Nih seperti ini. Nanti bahasa Inggrisnya page. Ya kalau kalian scroll ke bawah, kira-kira masih ada lagi nggak halaman? Nah, enggak ada ya. Berarti ini. Kalau sudah, Anda tekan tombol plus. Plus ini ditekan. Nah, maka kalian akan diberikan jendela untuk melakukan setting halaman tadi. Nah, Anda lihat di sini sudah langsung muncul apa? Daftar halaman yang kita buat tadi. Persoalannya setuju atau tidak nama-namanya ini. Kalau tidak setuju, tidak usah dicentang. Karena sekali Anda centang akan muncul di sini. Namanya kan panjang-panjang ya. Yang mana tadi? Ini yang kedua, ketiga ini kan namanya panjang. Coba saya aktifkan satu ya, klik. Kemudian ini muncul di sini. Urutannya beranda, setelah itu daftar menu posting bla bla bla. Ini kan kita tidak diberikan kewenangan ngedit nama lagi kan, dan simpan ya, simpan ya. Ada muncul halaman, lihat di sini. Padahal saya juga sudah punya halaman kan di sini ya. Nah kita lihat efeknya, shift dulu. Berarti dibilah ini muncul halaman, di atas juga muncul halaman ya. Maka kita lihat efeknya, di refresh. Nah, ini muncul di sini. Nah, juga muncul kan seperti ini. Tapi kan jelek.
Ini tulisannya singkat, beranda. Ini panjang. Jelek ya. Nah, maka konsep yang ini tadi, konsep yang apa? Langsung ngasih centang ini dilihat apakah namanya di sini itu cocok untuk jadi menu atau tidak gitu. Kalau tidak cocok jadi menu, ya jangan dipakai gitu kan. Nggak usah dipakai. Nah, terus gimana, Pak? Anda lewat sini, tambahkan link eksternal. Kita namai. Nah, ini bolak-balik ya, nanti perhatikan. Ini bolak-balik akhirnya. Kita mau kasih nama apa? Oh, namanya misalkan tadi ya, komputer. Kalau saya klik ini nanti kemana? Berarti saya butuh linknya, butuh link di sini. Terus linknya ngambil dari mana? Nah, ini Anda harus perhatikan benar-benar. Saya harus punya alamat linknya ya. Saya batalkan dulu ya ini ya. Saya batalkan dulu. Saya balik ke halaman. Saya harus mendapatkan linknya. Ini tentang komputer nih. Tentang komputer. Saya klik ini. Review. Preview atau review. Preview. Maka saya dapat alamatnya nih. Nah, ini saya copy dulu. Copy. Baru saya ke tata letak tadi. Balik lagi ke sini. Saya ngedit yang ini ya. Kemudian saya klik tambahkan link. Ini matikan dulu. Tambahkan link eksternal. Linknya saya ganti ini. Ini saya tulis komputer. Kemudian simpan tautan. Simpan. Jadi di sini nanti akan muncul urutan daftar menunya adalah beranda dan komputer, bukan panjang seperti ini. Ya, kemudian disimpan. Simpan. Kalau sudah, coba kita refresh di sini. Sudah nyimpan atau belum? Ya, balik. Sini, cek. Nah, seperti ini jadinya. Kalau saya klik komputer, akan muncul menu ini. Ya. Terus yang ini gimana? Sama saja sebenarnya. Ini sama saja. Ya, kita cari alamatnya dulu. Yang kedua tentang apa? Microsoft Access misalkan. Alamatnya kita dapat dulu. Oke, balik lagi ke sini. Tata letak. Saya mau membuat menu yang di halaman atas. Ini. Nah, tambahkan link eksternal. Ini tentang apa? Microsoft Access misalkan. 2013. Alamatnya di mana? Ini. Simpan. Muncul seperti ini. Oke. Kemudian simpan. Sudah? Kita refresh. Ya. Salah satu di back. Akan muncul kayak gini di atas atau di bagian atasnya. Kalau saya klik, nah, akan muncul ini. Terus kita aktifkan linknya. Dengan cara gimana? Dengan cara kita membuat postingan, ya kan? Kita membuat postingan baru, posting baru tentang apa? Judulnya tentang apa? Ya, mengenal Microsoft Access 2013 misalkan seperti ini. Saya buat judul saja ya. Saya buat judul saja, artikelnya belum ada. Saya mencontohkan saja cara menghubungkan antara posting dengan menu yang ada di halaman tadi. Dan ini saya publish. Ya. Konfirmasi. Kan muncul ya di sini. Kita preview. Nah, ini kan alamatnya ini saya copy. Saya copy, masuk ke halaman. Saya gunakan untuk mengisi ini. Nah, ini. Saya sorot, kemudian saya pilih sisipkan atau edit link. Nah, tempelkan linknya. Kalau judulnya mau diganti, ganti tidak apa-apa sesuai dengan yang ada di artikel ini. Mengenal Microsoft Access, bukan perkenalan ya, mengenal. Kan seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian ada pilihan, kalau linknya diklik nanti membuka jendela baru atau numpuki. Oh, membuka jendela baru berarti ini.
Ya. Kemudian tambahkan atribut rel no follow. Ya, karena ini internal, kalau mau diaktifkan boleh. Ya, ini kan artikelnya ada di dalam sini sendiri ya, tidak dari luar ya. Dan terapkan. Maka ini akan jadi link perbaharui. Maka yang di sini nanti Anda akan diberikan tampilan seperti ini. Refresh. Nah, kayak gini kan? Nah, kalau saya klik, maka akan membuka artikelnya. Jadi ini nanti semacam apa? Semacam kumpulan posting-posting ya. Postingan-postingan tentang Microsoft Access. Jadi kalau saya ngeklik menu di atas, saya langsung mendapatkan rangkuman. Jadi orang tidak perlu nelusuri lewat mana? Lewat archive ini. Tidak perlu nelusuri lewat sini. Karena archive ini kadang dipisahkan apa per bulan. Ya, jadi nanti urutannya juga sesuai dengan postingan gitu ya. Kalau kita membuat posting tentang A, B, C, D tentang sesuatu yang tidak satu topik, ya, misalkan postingan A tentang komputer, postingan B tentang Microsoft Access, postingan C tentang Microsoft Excel, itu kan di sini akan muncul secara apa hierarki, ya, bersusun. Tapi kan nyampur, ya kan, Excel, Access, komputer ya. Sedangkan dengan dibuatkan menu di sini, maka mereka bisa lebih terstruktur sesuai dengan topiknya. Tentang apa? Oh, tentang komputer ya berarti ini, tentang akses ini kan gitu. Nah, itu kira-kira apa ya pemanfaatan menu yang disebut dengan halaman. Jadi menu halaman ini biasanya dipakai untuk membuat sebuah tampilan yang isinya nanti lebih bersifat statik dan bisa disambungkan dengan apa? Dengan menu. Ya, disambungkan dengan menu. Terus yang ini tadi Pak, yang di kiri tadi bagaimana? Ini kan saya setujunya pakai menu yang di atas. Ini nggak kepake Pak, buang saja kalau nggak kepake. Ya, Anda bisa hapus. Anda masuk ke edit, ini dihapus. Ya, dihapus. Oke. Jadi biar nggak tumpuk-tumpukan menunya itu biar nggak banyak di posisi yang aneh-aneh ya. Misalkan saya sudah sepakat menunya di atas gini, nggak usah lah buat menu lagi di sini, gitu nggak usah. Gitu ya. Jadi Anda bisa nambahkan atau juga bisa ngurangi. Ini namanya gadget.